Halo guys, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan review jurnal kami dengan judul Penyelesaian masalah infiltrasi dari saluran datar periodik menggunakan DRBEM dengan fungsi basis radial. Yuk langsung disimak penjelasannya. Infiltrasi merupakan proses masuknya air dari permukaan tanah ke dalam lapisan tanah dan menjadi salah satu faktor penting dalam analisis hidrologi serta sistem irigasi, terutama pada daerah lahan yang kering. Permodelan infiltrasi secara matematis biasanya melibatkan persamaan Richards, yaitu persamaan diferensial, parsial, nonlinier yang menggambarkan hubungan antara kadar air, tekanan air pori, dan konduktivitas hidrolik. Namun, karena sifatnya kompleks dan bergantung pada variabel waktu serta kedalaman tanah, persamaan ini sulit diselesaikan secara analitik. Oleh sebab itu, pendekatan numerik menjadi pilihan utama dalam simulasi elemen metode dari jurnal yang direview menggunakan metode Dual Recursory Boundary Element Method atau DRBEM, di mana metode ini memanfaatkan konsep integral lipat sehingga proses komputasi menjadi lebih efisien. Penelitian ini penting karena dapat menghasilkan model infiltrasi yang lebih akurat untuk mendukung perencanaan irigasi dan pengelolaan air tanah di wilayah pertanian. Selanjutnya ada tujuan dan rumusan masalah. Nah, tujuan dari kita ini adalah yang pertama yaitu memahami proses transformasi matematika dari persamaan Richards yaitu menjadi persamaan Kirchhoff, lalu menjadi persamaan Helmholtz termodifikasi. Lalu yang kedua ada mengkaji peran integral lipat 2 dalam permodelan infiltrasi dan teknik penyelesaian DBRM. Yang ketiga ada menjelaskan penggunaan fungsi basis radial basis function pada metode DBRM. Yang keempat ada menilai akurasi metode berdasarkan perbandingan antara solusi analitik dan hasil numerik. Lalu rumusannya itu yang pertama ada bagaimana integral lipat 2 digunakan dalam permodelan infiltrasi saluran datar periodik. Yang kedua ada bagaimana transformasi matematika digunakan untuk menyederhanakan PDE menjadi bentuk yang solvable. Yang ketiga ada bagaimana DBRM bekerja dalam menyelesaikan persamaan Helmholtz termodifikasi. Yang keempat apa fungsi RBF dan bagaimana pengaruhnya terhadap akurasi solusi. Identitas dan ringkasan jurnal. Yang pertama, judul jurnal yaitu penyelesaian masalah infiltrasi dari saluran datar periodik menggunakan DRBEM dengan fungsi basis radial. Penulisnya yaitu Faustianus Luan dan Elinora Naikteas Bano. Tahun dan nama jurnal yaitu Jurnal Saintek Lahan Kering, volume 4, nomor 1, tahun 2021. Tujuan penelitiannya yaitu menyelesaikan metode infiltrasi menggunakan DRBEM dan menentukan fungsi basis radial atau RBF terbaik. Ringkasannya, yang pertama, model fisik berasal dari persamaan Richards. Yang kedua, transformasi Kirchhoff diterapkan untuk menyederhanakan PDE. Yang ketiga, hasil transformasi berupa persamaan Helmholtz termodifikasi. Yang keempat, simulasi numerik dilakukan menggunakan MATLAB. Dan yang terakhir, uji akurasi dilakukan dengan solusi analitik baru. Lanjut untuk model matematika. Yang pertama ada persamaan Richards atau model awal dengan rumus do theta per do t sama dengan do per do z. K theta dalam kurung do h per do z ditambah 1. Yang kedua ada transformasi Kirchhoff atau menghilangkan ketidaklinearan dengan substitusi. Rumusnya itu adalah U sama dengan integral K theta d theta. Lanjut yang ketiga ada Helmholtz termodifikasi setelah transformasi variabel dan non-dimensionalisasi. Rumusnya itu adalah del kuadrat U dikurang alpha kuadrat U sama dengan F dalam kurung X, Z. Itu persamaan inilah yang diselesaikan oleh DRBEM. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian peran integral lipat 2 dalam jurnal penyelesaian masalah infiltrasi dari saluran datar periodik menggunakan DRBEM dengan fungsi basis radial. Yang pertama, dalam fisika infiltrasi, integral lipat 2 digunakan untuk menghitung besaran total fluks yang memasuki tanah, distribusi infiltrasi dalam domain saluran 2D, dan nilai rata-rata dari suatu fungsi fisik pada wilayah tanah. Nah, rumusnya adalah F sama dengan integral ganda omega Q dari X, Z dA.
Lanjut ke yang kedua dalam DRBEM. Integral domain pada Helmholtz termodifikasi diubah menjadi integral batas dengan bantuan RBF. Nah, konsep dasarnya adalah integral ganda omega f dari x, z d omega kurang lebih sama dengan sigma pi r dikali w. Ini membuat PDE menjadi sistem persamaan linear berbasis batas. Oke, jadi kita lanjut sekarang ke contoh soal integral lipat 2 atau penerapannya. Nah, di sini diberikan fungsi Q dari x, z sama dengan 2x plus 3z. Nah, ini tuh termasuk fungsi infiltrasi flux yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, terus di sini ada domain integrasinya, yaitu dari 0 kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 2, dan 0 kurang dari sama dengan z, dan kurang dari sama dengan 1. Nah, jadi total fluxnya adalah f integral 0 menuju 2, integral 0 menuju 1 dari 2x plus 3z dz dx. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah integrasi terhadap z. Kita mulai di sini ada, kita pakai yang ini dulu, yang dalamnya dulu. Integral 0 menuju 1, fungsinya itu 2x plus 3z dz sama dengan dipisahin 2x integral 0 menuju 1 dz ditambah 3 integral 0 menuju 1 z dz. Nah, jadi kita hitung dulu yang 2x. Yang 2x sama dengan hasilnya kayak gini. 2x dikali 1 dikurang 0 sama dengan 2x. Lanjut ke yang 3-nya. 3 dikali 1 per 2z kuadrat, batasnya 0 sampai 1 sama dengan 3 per 2. Hingga dihasilkan integrasi terhadap z adalah 2x plus 3 per 2. Nah, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu integrasi terhadap x-nya. Nah, tadi kan yang di luar itu integralnya 0 menuju 2. Nah, kita tulis juga di sini 0 sampai 2. Nah, terus masukin yang tadi 2x plus 3 per 2-nya, turunkan terhadap dx. Diintegralkan terhadap dx. Sama dengan integral 0 menuju 2, 2x dx plus 3 per 2, 0, integral 0 menuju 2 dikali dx. Nah, kita mulai hitung dari satu per satu. Kita pisahkan dulu, kita hitung dari yang 2x dx-nya dulu. Nah, ini kita pakai integralnya dulu. Integral 0 menuju 2, 2x dx sama dengan x kuadrat batas 0 sampai batas 2 sama dengan hasilnya itu adalah 4. Nah, kita lanjut ke hitung yang 3 per 2-nya. 3 per 2 dikali 2 dikurangi 0 sama dengan 3. Jadi, total fluxnya adalah 4 ditambah 3, 7 satuan. Gitu, teman-teman. Cukup. Selanjutnya ada konsep DBRM dan RBF. Dual Reciprocity Boundary Element Method atau DBRM adalah metode numerik turunan dari Boundary Element Method atau BEM yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan Helmholtz termodifikasi hasil transformasi dari persamaan Richards. DBRM dirancang untuk mengatasi bagian non-homogen pada PDE tanpa harus melakukan integrasi domain yang rumit. Berbeda dengan metode berbasis domain seperti metode elemen hingga FEM atau metode beda hingga FDM, DBRM hanya memerlukan diskretasi pada batas domain sehingga jauh lebih hemat komputasi dan sangat efektif untuk domain yang luas tetapi memiliki bentuk batas yang sederhana. Konsep dasar DBRM dalam jurnal. Yang pertama, DBRM menggunakan solusi fundamental dari persamaan Laplace untuk membentuk matriks sistem. Yang kedua, ada bagian non-homogen pada PDE diaproksimasi menggunakan fungsi basis radial atau radial basis function, RBF. Yang ketiga ada RBF membantu menyatakan fungsi domain fx, z, fx, z, fx, z ke dalam bentuk kombinasi bobot tertentu sehingga integral domain dapat diubah menjadi integral batas. Yang keempat ada proses ini memungkinkan PDE kompleks diubah menjadi sistem persamaan linear yang lebih mudah diselesaikan. Fungsi basis radial yang diuji, jurnal menguji 3 jenis RBF berikut. Yang pertama ada rho R sama dengan 1 plus R ditambah R pangkat 5. Yang kedua ada rho R sama dengan 1 plus R pangkat 3 ditambah R pangkat 4. Yang ketiga ada rho R sama dengan 1 plus R kuadrat ditambah R pangkat 3. Ketiga fungsi ini dipilih karena memiliki bentuk polinomial sederhana, mudah dihitung, dan dapat memberikan aproksimasi yang stabil untuk PDE non-homogen. Mengapa RBF itu penting? Yang pertama, ada RBF menentukan bagaimana nilai-nilai domain direpresentasikan pada batas. Yang kedua, pemilihan RBF yang tepat dapat meningkatkan akurasi secara signifikan. Yang ketiga, jika RBF tidak sesuai, error numerik dapat meningkat meskipun
diskretasi diperbesar. Yang keempat, pada jurnal RBF terbaik terbukti adalah rho R sama dengan 1 plus R pangkat 5 karena menghasilkan kesalahan paling kecil dibanding fungsi lainnya. Selanjutnya, hasil penelitian dalam jurnal. Hasil perbandingan diskretasi. Penelitian menggunakan 2 tingkat diskretasi. Yang pertama, N sama dengan 200 boundary elements. Error cukup besar, terutama pada nilai kedalaman yang lebih tinggi. Perbedaan antara solusi analitik batu dan solusi numerik terlihat signifikan. Yang kedua, 225 boundary elements. Peningkatan jumlah elemen menyebabkan distribusi batas lebih rapat. Error menurun, grafik solusi mendekat kurva solusi batu. Kesimpulannya, semakin besar jumlah elemen batas, semakin kecil error yang menunjukkan konsistensi metode. Selanjutnya, hasil perbandingan RBF. Yang pertama, RBF 1 tambah R pangkat 5 menghasilkan error paling kecil di antara ketiga fungsi, memberikan aproksimasi halus dan stabil pada bagian non-homogen, cocok untuk domain yang sifatnya periodik seperti infiltrasi saluran datar. Yang kedua, RBF 1 tambah R pangkat 3 tambah R pangkat 4. Errornya sedang, stabil tetapi kurang optimal untuk representasi gradien cepat. Yang ketiga, RBF 1 tambah R kuadrat tambah R pangkat 3. Error terbesar dan kurang mampu mengikuti pola perubahan fungsi domain. Selanjutnya, ada hasil penelitian dalam jurnal. Validasi dengan solusi analitik batu. Solusi batu tahun 1978 berfungsi sebagai benchmark karena merupakan solusi analitik dari model infiltrasi periodik. DRBM menghasilkan kurva mendekati solusi analitik, terutama ketika RBF terbaik digunakan. Hal ini membuktikan bahwa DRBM mampu mempresentasikan fenomena infiltrasi dengan baik. Validasi dengan solusi analitik baru. DRBM terbukti efektif menyelesaikan persamaan Helmholtz termodifikasi dari masalah infiltrasi. Diskretisasi yang lebih besar memberikan hasil yang lebih akurat. RBF 1 ditambah R tambah R pangkat 5 adalah fungsi basis radial terbaik dalam penelitian ini. Solusi numerik mendekati solusi analitik sehingga valid secara matematis dan fisik. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal. Yang pertama, metode numerik yang efisien. Yang kedua, validasi dengan solusi analitik. Yang ketiga, eksplorasi berbagai fungsi basis radial atau FBR. Yang keempat, kajian konvergensi. Yang kelima, aplikasi praktis di bidang teknik. Yang keenam, penggunaan teorema, Green, dan konsep kalkulus lanjut. Dan selanjutnya ada kekurangan jurnal. Yang pertama, terbatas pada FBR polinomial. Yang kedua, domain masih sederhana. Yang ketiga, tidak ada analisis biaya komputasi. Yang keempat, belum dikembangkannya ke 3D. Yang kelima, kurangnya visualisasi hasil. Yang keenam, tidak membahas stabilitas numerik. Dari review yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode numerik dual repository boundary element method atau DRBM dengan fungsi basis radial polinomial telah berhasil memvalidasi dirinya sebagai solusi yang efektif dan akurat untuk memodelkan infiltrasi pada saluran periodik. Kunci keefektifannya terletak pada penerapan teorema Green yang memungkinkan transformasi integral lipat 2 pada domain menjadi integral garis hanya di batasnya, sehingga secara elegan mereduksi kompleksitas komputasi. Hasil ini tidak hanya memberikan kontribusi praktis dalam bidang rekayasa sumber daya air, tetapi juga menjadi contoh konkret dan aplikatif dan penerapan konsep fundamental kalkulus 3, integral lipat 2 dan teorema integral dalam menyelesaikan permasalahannya di dunia nyata.
Nah, sekian penjelasan dari review jurnal kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.